Ya, kita kembali di polemik. Kita membahas tentang tradisi kenaikan harga menjelang Ramadan dan Lebaran. Kalau namanya tradisi berarti harus selalu berulang. Atau bisa tidak berulang, Pak Hermanto? Kalau dari segi konsumen sulit sekali untuk tidak berulang. Oleh karena itu yang kita butuhkan itu adalah antisipasi. Ya. Ya, jadi di tingkat bawah itu udah pasti kan, udah terprediksi tahun depan itu Ramadannya kapan. Kita udah tahu dari sekarang. Ya. Artinya harga juga kita udah tahu bakal naik. Tergantung antisipasinya efektif apa tidak. Kalau saat ini kenaikannya itu melebihi daripada yang biasa-biasanya, itu berarti antisipasinya tidak efektif. Kalau kita tahu Lebaran akan tahun depan tanggal sekian, kebutuhan masyarakat berdasarkan data akan sekian, lalu pasar dibanjiri sejumlah itu. Apakah itu otomatis harga bisa terstabilkan? Basis produksi tadi itu sangat menentukan. Oke. Sepanjang dia tersedia, itu 70% mungkin sudah akan stabil. 30% lagi dari mana? Itu dari aksesibilitas ataupun kemampuan si konsumen. Daya beli tadi Daya beli itu ya? daripada si konsumen. Oke, baik. Mas, kemarin habis berapa beras? Pesta banyak? Ya kurang lebih 1,5 ton Pak. 1,5 ton ya. Ya. Mudah-mudahan bisnis cateringnya maju ya ke depan ya. Amin Pak. Alhamdulillah, oke. Udah berani kawin? Lagi? Cukup 1 Pak. Cukup 1. Oke, syukurlah kalau cukup 1. Ibu, ini mumpung banyak petinggi-petinggi di sini, ada apa harapannya? Apa tabah-tabah aja tahun depan naik lagi ya naik, gak usah beli daging gitu aja? Ya harapan untuk tahun mendatang itu harga tidak terlalu melonjak tinggi untuk harapan ibu rumah tangga, mudah-mudahan untuk membayar anak sekolah, belanja untuk di pasar itu bisa terjangkau untuk ibu rumah tangga. Ya. Itu harapan saya Pak. Oke, sebelahnya itu tukang ojek, harapanmu apa? Beli motor baru lagi? Iya Pak. Beli motor baru? Iya. Bukan harga-harga turun malah mau beli. Ini orang yang konsumtif ini. Kamu dimarahin Pak Ngadiran nanti. Bisa Kenapa? nambah Pak penghasilan dengan motor tambah lagi. Oh jadi kalau nambah motor nambah penghasilan. Iya Pak. Oh, mudah-mudahan ya. Pak Ngadiran, kalau kita tahun depan masih membahas ini lagi, dipolemikan lagi berarti pemerintah setahun abai dong berarti ya? Ya kalau itu kan yang bilang Bapak. Saya nanya. Oh Bapak nanya. Iya. Kalau Berarti abai nggak Pak? Gitu? saya bilang iya, tinggal ibu pimpinannya aja. Saya iyain kira-kira ketok palu atau enggak kan? Iya. Jadi begini Pak, saya sebenarnya prihatin apabila tahun depan ini masih mau seperti ini. Oke lah, cerita yang lalu saya cerita bukan karena orde ya. Saya hidup dari orde lama, orde baru, orde reformasi, KIB 12 sampai dengan sekarang masih dagang juga. Karena kecilnya saya udah dagang kerupuk, sekarang dagang sembako. Iya. Tapi beginilah maksud saya. Ya hendaknya kalau pemerintah ini ada, dekatkanlah yang namanya petani apa yang dirasakan ibu pimpinan tadi, bagaimana supaya bertani cabenya itu tidak seperti yang dialami oleh ibu pimpinan. Ya. Kami jangan selalu kena getah terus, dicaci terus, dikatakan terus aji mumpung. Karena gini, yang akan menikmati itu adalah masyarakat banyak. Apakah karena ini UUD 45 pasal 33-nya di adendum sehingga begini, adendumnya ini kayaknya kebablasan Bu. Karena peran koperasi ini saya pikir sekarang rada diabai. Mudah-mudahan saya aja yang salah gitu. Ya. Jadi peran koperasi kembalikanlah. Seperti ya dahulu kalalah. Kalaupun di adendum lagi kan tidak haram Bu. Mohon maaf nih saya tidak ngerti aturan yang ke situ-situ. Tapi intinya sebelum di adendum ini masyarakat tuh happy. Apakah karena di adendum menjadi tidak happy? Pasal 33 maksud saya. Pasal lain saya nggak pikirin lah. Urusan yang namanya pilkada ngabisin uang triliunan itu toh uangnya dari rakyat juga kok. Tapi itu biarin lah. Oke. Tapi maksud saya untuk mengatasi ini memang sebenarnya mendekatkan antara pedagang pengecer dengan petani ya memang ada perantara boleh lah. Tapi perantara yang dilegalkan yang memang ini menjadi badan usaha milik rakyat. Bukan Jadi kalau ada yang untung rakyat sama rakyat juga. Iya begitu. Gitu. Kalau koperasi itu maksud saya ya sekarang mohon maaf nih saya bukan anti ya sekali lagi. Bukan anti minimarket, bukan anti toko modern. Kalau yang namanya minimarket di pelosok-pelosok
di kampung-kampung kecil, itu yang dirayapin kan warung-warung kecil tempat ngutangnya orang miskin kan. Yap. Tempat ngutangnya orang miskin nanti di mana? Baik. Kalau ke minimarket kan pakai gesek, oke lah ada minimarket di situ. Tetapi minimarket itu mesti dimiliki oleh koperasi yang ada di wilayah itu. Katanya itu kalau UUD 45 dibalikkan kembali UUD 45 itu yang pasal 33 mungkin itu bisa Harus terwujud. seperti itu. Baik. Kalau tidak, ya itu milik siapa saya nggak tahu. Oke. Jangan dengan dalihnya akan mengangkat warung-warung itu menjadi dimodernisasi tapi yang menikmati bukan Hanya sebagian masyarakat orang. banyak. Baik. Tetapi kalau koperasi itu betul-betul Iya. diperankan, saya yakin dan percaya negara ini ya presiden happy ketawa beneran lah. Baik, oke. Ya, Dede, tadi Pak Ngadiran bilang kembangkan kembali kooperasi, bukan kuperasi ya. Iya, Nanti gak usah dengar lagi. Harapanmu kepada pemerintah apa? Harapan saya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih melihat lagi para pekerja Mm-mm. supaya pekerja pun bisa merasa tercukupi dan bisa merasa senang Oke, di kemudian harinya. baik. Nanti foto sama Pak Jokowi ya habis ini. Ya, dari konsumen. Konsumen harapannya sederhana-sederhana. Nggak muluk-muluk. Nggak ada yang minta ganti menteri kan? Nggak ada. Gimana Bu? Ya, memang harapan dari si konsumen ini adalah adanya keterjangkauan harga tadi sebenarnya. Dan keterjangkauan harga ini kan terkait dengan income, makanya perlu adanya suatu produktivitas yang tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kembali lagi kepada manajemen pertanian. Karena ini adalah bahan-bahan pokok. Ini yang harus dibenerin. Jangan sampai yang kemarin Pak Jokowi memberikan traktor, tetapi bagaimana itu bisa ditraktor orang sementara masyarakat tidak mempunyai tanah sebagai petani, dia hanya sebagai penggarap. Nah ini yang dikembalikan kembali fungsi, jadi ditata kembali bahwa kalau ini adalah memang negara agraris kan kita juga harus melakukan produktivitas dan ini memanage. Oke. Manage pertanian ini adalah dengan benar-benar bukan hanya bersifat instan. Oh kalau ini produknya itu adalah kita memerlukan produk itu adalah berkurang, kemudian kita berpikir instan, yang tadi ada impor tidak akan menyelesaikan masalah, justru kita harus berpikir 20-30 tahun ke depan. Baik. Ini yang harus saya setuju bahwa petani itu juga harus dimanusiakan gitu, artinya diberikan suatu peran, diberikan suatu tempat yang sangat eksklusif karena petani adalah punya jasa yang sangat luar biasa buat kita. Kita makan itu karena jasanya Bapak petani, tetapi selama ini kan dia tidak mendapatkan tempat yang sangat proporsional di pemerintah ini. Oke, gitu. baik. Ya, banyak sekali memang masyarakat di tingkat konsumen itu kadang-kadang mensiasati kenaikan harga, ada banyak caranya. Si Mamat gundul karena untuk menghemat sampo dan minyak rambut. Oke, Cek, sebagai penutup, solusi dari persoalan kita pada hari ini. Baik. Pimpinan sidang, silakan. Setelah kita mendengar dengan cermat, kita sudah bisa menyimpulkan apa sebetulnya yang diinginkan oleh kita semua. Ya. Namun sebelumnya, Cepopong hanya ingin klarifikasi sedikit. Karena sekarang sedang riweuh, satu orang anggota DPR dapat 20 dana miliar. aspirasi 20 miliar. Begitu kan ributnya. Banyak itu, 20 Kedengaran miliar. nggak? Nah, jangan minta ya. Nah, sebetulnya itu nanti kalaupun toh sudah diketok palu, seperak pun kita tidak akan terima. Baik. Melihat pun tidak dalam melihat Nabi Sihayang orang naganya. Nah, jadi tidak, itu adalah uang itu dekon diberikan dari APBN kepada APBD kepada daerah masing-masing melalui pemerintah daerah. Oke. Kami hanya menentukan nih kalau misalnya Cepopong bidang pendidikan. Sok tak ieu sekolah sing alus. Ini organisasi pemuda supaya maju seperti itu. Jadi jangan dikira 20 miliar terus dikasih Cepopongkeun, arek langsungnya eureun meureun Cepopong. Baik ya. Jadi sebagai penutup itu solusinya kira-kira ya. Pertama, kemauan politik baik dari pemerintah maupun dari wakil rakyat itu harus concern. Bisa pajarkan Cepopong itu bisa bahasa Inggrisnya ya. Itu harus concern. Kemauan politiknya itu harus kuat ya. Dengan cara apa? Pertama, jangka pendeknya dari pemerintah harus tegas kepada penimbun yang tadi dimintakan itu. Spekulan kan? Harus itu. harus tegas. Ya. Tidak bisa kalau tidak tegas. Harus tegas ya Bapak.
Bapak Jokowi, nah, harus tegas itu, baik itu dari pelaku hukum, Ya. baik itu juga dari wakil rakyatnya sendiri, ya, kemauan politiknya itu dengan catatan jangka pendeknya adalah itu. Oke. Jangka panjangnya itu kita tetap berangkat dari mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Sejahterakan bangsamu, sudah jelas. Sejahterakan bangsamu itu sudah jelas. Kalau masih main, pengaturannya baik, tapi pelaksanaannya tidak baik, di mana sejahteranya mau jadi? Oke. Ya kan? Nah, yang terakhir itu ada semacam seruan emosional dari Cepopong untuk rakyat yang Cepopong wakili. Kalaupun toh kita mau menghadapi Lebaran atau mau buka puasa, kita jangan terlalu mengada-ngada lah. Yang tadinya biasanya makanan cuma 2 rupa jadi 4 rupa. Oke, baik. Ini Ya. seruan emosional dari Cepopong sebagai ibu rumah tangga. Oke. Jadi kita biasa-biasa saja sehingga tidak ada semacam Pengeluaran sharing tambahan. untuk jadi Oke. seperti begini. Baik. Ya. Terima kasih saya sampaikan pada semua peserta Ya. dan kita harus yakin bahwa forum ini harus bisa dipastikan ada manfaatnya. Yap. Saya Oke. tutup dengan ketok palu 3 kali. Ya. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih juga buat para narasumber, adik-adik mahasiswa, juga adik-adik siswa yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah mengirimkan iNews TV mobile dan komentarnya sudah kami tayangkan di layar iNews TV malam ini. Kita pamit, Latif Sregar pamit, kita jumpa Sabtu depan. Sabtu.